Pertemuan 2 TPB 28 TPS. Oke. Tes. Assalamualaikum. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Jadi hari ini kita pertemuan kedua untuk mata kuliah PKS 1. Ya. Nah, jadi ini adalah minggu kedua. Kalau minggu kemarin itu minggu pertama, ini minggu kedua. Nanti berarti saya kasih bekal berupa tugas ya. Teman-teman, kok baru 59 yang join ya? Dari 59 ini nih join 60. Dari berapa orang mahasiswa kita? Dari 79 yang gabung di kelas kita. Ya, untuk absensi saya aktifkan ya. Teman-teman sudah bisa absensi melalui Pocketnya? Belum, Pak. Bisa, Pak. Belum, Pak. Servernya down, Pak. Belum, Pak. Baru download. Belum, Pak. Silakan dicoba ya. Ini karena kemarin itu untuk PKS atau kelas yang lain sudah bisa. Saya nggak bisa masuk Google Meet, Pak. Silakan join. Jadi ada yang temen yang nanya. Saya pakai satu device, Pak. Nggak bisa nge-scan kode QR-nya, QR code-nya. Nanti kita absensikan manual aja. Ya, saya buka syakat. Pagi tadi sudah meminta bergabung di laptop, tapi emailnya bukan email ITERA, sudah saya ubah tetapi tidak bisa. Linknya pilot, Pak. Oh ya, jadi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung. Kalau yang bukan menggunakan email ITERA. Jadi kalau yang bukan email ITERA, bisa bergabung dengan persetujuan atau izin dari saya setelah saya login. Itu yang masuk menggunakan Gmail biasa itu masuk, tapi setelah saya klik setuju satu persatu. Coba lagi nih. Ada yang nanya. Permisi, Pak. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya. Oke, silakan. Untuk absennya nanti pakai QR untuk aplikasi Pocket atau kita ngisi Google Form juga, Pak? Kita coba Anda buka siakatnya ya. Saya bagikan QR. Ini kelihatan nggak teman-teman? Saya buka ini. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Dan 8 kan 0. Oh iya, 0 ya. Salah.
Absensi perkuliahan kita TPB 28 ya. Minggu kedua. Mulai dari jam 7. Jam 7 berapa ini? 7.15. 15. Jam 7.00 ya jam perkuliahan kita. Ini untuk QR code-nya coba di-scan teman-teman. Saya bagikan di TPB 28. Sensi. Silakan absen yang bisa melalui Pocket. Saya baca dulu atensi ini. Maaf Pak, saya izin off-cam karena jaringan jelek. Ya, nggak apa-apa. Maaf Pak, saya izin off-cam ke jaringan tidak stabil. Ya, maaf Pak, saya belum bisa masuk. Silakan masuk. Pak, izin bertanya. Ya, Ini kalau kita nge-scan barcode-nya ada batasan waktunya nggak, Pak? batasnya 1 jam. Jadi yang off-cam juga boleh ya. Jadi mungkin agar mengirit paketnya nanti boleh off-cam, off kameranya off ya teman-teman. Oke, Pak. Jadi nggak saya paksakan Anda nyalain kamera ataupun nggak menyalakan kamera atau menyalakan kamera, bebas untuk ini. Saya abadikan dulu ya ini pertemuan hari ini. Pak, saya belum masuk ke Apa? Masuk apa? Nak? saya belum masuk grup, Pak. Grup yang PKS TPB 28. Belum. Aku masuk juga. grup. Belum masuk grup yang mana ya? Grup Grup PKS. grup ini sudah masuk. Grup WA, Pak, PKS. Oh, itu ada di Google Classroom loh. Oh, makasih, Pak. Oke. Itu ada di Google Classroom, saya share di pertemuan pertama. Pak, Itu di izin pertemuan bertanya, Pak. pertama, ya, boleh. Cara Cara apa? nge-scan barcode-nya gimana di aplikasi Pocket? Teman-teman buka Pocket-nya, aplikasi Pocket-nya yang terinstall di handphone. Nah, QR code-nya saya share di Google Classroom, di kelas, di WA-nya. Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Untuk yang softwarenya iOS kayak gimana, Pak? Diisi akad di belah mana, Pak, buat nge-scan QR code-nya? Diisi akadnya. Oh, di ini loh. Teman-teman ada informasi perkuliahan nggak di menu Pocket-nya? Absensi pertemuan. TPB 28. Jadi masa aktif QR code ini 1 jam ya.
Pak, di Pocket saya di presensi list PKS tidak hadir semua dari pertemuan 1 sampai 16. Loh, ini baru pertemuan 2 loh. Makanya saya bingung nih, Pak. Nanti ya. Di pertemuan 2. Sudah Pak, tetap pilot. Kok masih ada temannya yang nggak bisa ya? Wah, lagi ada yang mandi tuh. Pak, ini sudah berhasil, Pak. Jadi saya buka poketnya yang berhasil absensi perkuliahan. TPB 28. Pak, jadi yang IELTS itu kayak gimana, Pak? Ini nanti dulu ya. Nih, yang sudah berhasil itu ada 33 orang. Nih, yang berhasil ada 33 orang dari 73 mahasiswa di kelas kita. Nah, yang merah ini yang berhasil absen. Yang merah ini yang berhasil absen sejauh ini. Sampai menit sekarang. Pak, maaf itu barcode dikirim di WA ya Pak? Iya, Di grup betul. WA. Di grup WA dan di grup WA dan di Google Classroom. Pak, maaf, kalau yang HP 1 itu gimana ya Pak? Apa? Apa, Nak? Kalau yang HP 1 itu gimana Pak? Scan barcode-nya gimana? Iya, HP-nya cuma 1 soalnya, Pak. Iya, Satu, Pak. di pocketnya itu bisa ngelihat kelas hari ini nggak? Gimana Pak? Ada menu kelas hari ini atau presensi kelas hari ini ada nggak menunya? Kita milih itu Pak, di situ kita milih Ada, jadwal Pak. segala macamnya. Dari Iya. pertemuan 1 tidak hadir gitu Pak. Ininya jadwalnya tidak hadir dari pertemuan pertama. Saya pertemuan pertama pada hadir Pak. Karena pertemuan, Saya tidak hadir. Tidak hadir semua Pak. oke, satu-satu ya. Oke ya, satu-satu ya. Saya jawab. Pertemuan pertama kita belum menggunakan pocket. Ya. Ini baru pertemuan kedua, belum pertemuan 16. Nah, pertemuan kedua kita baru menggunakan pocket. Nah, maklum masih ada kendala. Di saya sudah tercatat hadir, namun mungkin di aplikasinya belum terupgrade hadir. Ini nih. Yang hadir ini ada 32 orang baru. Nih. 38 orang yang sudah presensi. Nih. Ya. Yang merah ini yang hadir. Nanti kalaupun belum berhasil absensi, nanti saya absensi manual. Oke? Saya mute ya, yang suaranya bunyi. Jadi yang Apa? Pak, dulu Pak. Jadi kalau misalnya hari 1 nih Pak, itu belum bisa scan, berarti nanti absennya gitu. Andini ada ini kelas ini menggunakan laptop nggak? Atau menggunakan komputer nggak? Enggak Pak, pakai HP. Pakai HP. Perkuliahannya dia menggunakan handphone ya? Iya. Ya. Berarti yang belum berhasil nanti saya absensikan manual. Ya. Tapi setelah perkuliahan. Oke. Kok ada anak-anak nangis udah ya? absen. Pak, Oh ya. tanya Pak.
Ini tadi saya udah scan QR, tapi kok nama saya tidak didaftar tadi, Pak ya? Apa? Yang di absen tadi, Di absensi di pocket, di pocket. pocket. Iya, Pak. Ini siapa namanya? Muhammad Fajri Abbas. Sudah ngelihat update 11 September kemarin? Sudah, Pak. Ada namanya di urutan keberapa? Urutan. Ini sudah. Oh, iya Pak, Muhammad sudah Fahri Pak. Abbas sudah hadir. Tapi set tidak. Oh ya, siapa? Oke, terima Jadi kasih, Pak. set hadir ini, Yang merah itu udah ya Pak? ya, yang merah ini hadir. Jadi saya bisa, kalau saya set hadir, saya yang setkan hadir. Kalau set tidak hadir, berarti saya yang mengeluarkan Anda dari kehadiran hari ini. Nah, ini contohnya misalnya teman-teman yang terlambat, misalkan. Saya set tidak hadir, berarti dia tidak hadir. Saya set hadir, berarti dia hadir. Jadi ini nanti yang belum berhasil nanti kita absensikan manual, ya, oke? Jadi ada yang Oke, Pak. kendala handphonenya satu, ada yang kendala belum bisa transisi. Nanti di akhir perkuliahan nanti kita absensi manual, oke? 10 menit jelang mata kuliah berakhir ada absensi ya, oke? Oke Pak, oke Oke. siap. Nggak mulai-mulai nih kita perkuliahan nanti. Nah, lupa saya mau bilang apa tadi. Ya, materi minggu ini sudah saya share di Google Classroom, teman-teman bisa buka. Ya, yang boleh nggak menyalakan webcamnya boleh, nggak apa-apa. Namun saat presensi, saat Anda bertanya, ya, nyalakan kamera agar saya tahu orangnya. Oke, ya. Jadi ada temannya yang masuk, Pak absennya bagaimana ya? Saya baru masuk soalnya. Ada di pocket. Ada di grup WA. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke modul 2. Sejarah internet, website, dan basis data. Menunggu sejenak. RPS. Jadi RPS kita hari ini tujuan pembelajarannya saya persen. Nah, jadi internet itu sering digambarkan dengan bola dunia ya, laptop dan bola dunia. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Saya Pak. Oke. Oke Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, Banyak saya, ya? Pak. Jadi ya Pak. Mana? Saya. Farid ya? Oke. Iya. Ya. Ya menurut saya Pak, karena dunia ini luas dan salah satu cara kita berhubung dengan orang dunia luar dengan internet Pak. Internet biasa digambarkan dengan bola dunia karena banyak manusia hidup di dalamnya. Namun kita mengaksesnya dengan komputer, salah satunya laptop. Oh ya. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi selain Farid? Pak izin menambahkan. Saya Pak. Boleh. Izin menambahkan Pak. Boleh. Mana nih? Mana yang nanya tadi ya? Muhammad. Izin menambahkan Zam-zam? Pak. Ya. Oke. Zam-zam Pak. Oke.
Jadi kalau menurut saya kenapa digambarkan seperti itu? Karena internet kepanjangan dari interconnection networking, yang dimana artinya internet itu dapat menghubungkan orang-orang yang di luar, misalkan di luar daerah. Jadi dia dapat di luar daerah, di luar negara. Jadi dia bisa dapat menghubungkan si pengguna ini dengan pengguna lain yang di luar daerah tersebut, Pak. Ya. Jadi fungsi internet itu dia menghubungkan orang-orang yang jauh yang tidak bisa kita jangkau. Seperti itu, Pak. Oke. Kembali ke topik, nanti kita lanjutkan ya. Ya, kurang lebih sama ya teman-temannya. Anda cukup paham kenapa ini dilambangkan dengan bola dunia dan laptop. Jadi seolah-olah karena dunia itu luas, kita di beberapa daerah atau beberapa provinsi atau belahan dunia manapun, karena bumi itu bulat, kita bisa koneksi, kita bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh, seolah-olah dunia itu ada di dalam genggaman, ada di dalam laptop, ada di dalam komputer. Nah, jadi seperti ini, teman-teman di rumah, saya di rumah, di kantor, kita bisa berkomunikasi. Jadi ini dilambangkan bahwa dimanapun kita berada, di belahan dunia manapun, di daerah manapun, kita bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi lanjut, internet itu panjangannya adalah interconnection networking atau sering disebut dengan internet. Ini sudah umum ya teman-teman dengar ya, atau baru kali ini? Interconnection networking. Sudah sering ya. Jadi ini merupakan jaringan komputer seluruh dunia menggunakan TCP IP sebagai protokol pertukaran data atau sebagai protokol komunikasi datanya. Ya. Jadi saling bertukar gambar, kita ini saling bertukar gambar. Kita ini saling berkirim pesan. Kita ini saling berkirim suara. Nah, ini menggunakan TCP IP. Nah, ini merupakan protokol pertukaran data yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Kita mau koneksi dengan mana, Anda kuliah misalkan lanjut kuliah S2-nya di luar negeri, bisa komunikasi dengan keluarganya di Indonesia, dan lainnya. Jadi menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Ini sejarah internet. Nah, jangan nggak sampai tahu ya, bahwa internet itu sudah ada sejak 1969. Ya. Sudah ada sejak 1969. Tapi internet itu adalah untuk kepentingan militer. Ini dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, AS, DARPA, melalui proyek ARPANET. Ini awalnya sebagai riset. Sebagai riset yang menghubungkan pangkalan militer, terkait militer. Nah, komputer di daerah-daerah komputer pada daerah-daerah vital yang dihubungkan untuk menghadiri pusat data yang terpusat. Jadi, ini masih dalam kepentingan Departemen Pertahanan AS untuk kepentingan militernya. Jadi menghubungkan setiap daerah-daerah vital atau daerah-daerah militernya. Nah, dan menghindari kerusakan total pada data apabila terjadi perang nuklir. Jadi ada sejak tahun 1969. Teman-teman ingat nggak familiarnya menggunakan internet sejak kapan nih? 2012-an, Pak.
SD, Pak. Kelas SD. SD, Pak. Kelas 6 SD. SD, Pak. SD-nya tahun berapa Kelas ya? 5 SD. Kelas 6 SD. 2009. 2006 TK, Pak. TK. 4 SD udah mulai. Oh, ya. Saya TK. Itu masih 2009. Padahal internetnya itu sudah ada sejak 1969. Ya. Pak aja sejak Pak, kalau SD, Anda SD, saya sejak SMP. SMP SMA baru ada internet. Ya. Jadi karena awalnya untuk kepentingan militer, seiring kebutuhan kita, sekarang internet itu menjadi kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer. Ya. Ini bicara tentang internet, maka akan berbicara dengan pertumbuhan website. Jadi pertumbuhan ini bukan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, yang bukan. Hadirnya website. Di tahun 1969, karena untuk kepentingan militer, hanya ada 4 situs website. Ya. Barulah pada tahun 1970 itu bertambah menjadi 19 situs website. Dan ini belum merambah Indonesia kayaknya. Dan ARPANET ini kemudian berkembang lagi hingga update tahun 1980 itu sudah 200 situs website. Nah, kalau bayangkan lagi kalau sudah tahun 2020 sekarang, mungkin nggak bisa dihitung lagi berapa banyak situs website, ya. Nggak kapanpun kita bisa buat website, ya. Ini update 1980. Sekarang pun sudah banyak situs, bahkan mau situs apapun kita cari ada. Penjualan, belajar, hiburan, game, dan lain sebagainya. Ini statistik pada tahun 2017 terdapat lebih dari 1 miliar host terkoneksi dengan internet. Ini baru tahun 2017. Jadi makin bertambah. Apalagi pandemi ini yang membatasi gerak kita untuk keluar, ya, komunikasi kita, interaksi kita dengan dunia luarnya menggunakan internet. Bahkan kalau sudah 2020 ini ditambah lagi pandemi, ya akan dipastikan kayaknya akan banyak situs-situs atau website di internet. Karena kita, contohnya kita pembelajaran daring sekarang, kita menggunakan Google, dan mungkin ada banyak lagi media-media pembelajaran, ada Zoom, dan lain sebagainya. Ini layanan di atas internet. Oke, ada yang kenapa? Tanya kenapa? Layanan di atas internet. Ini hanya standar layanan umum. Pada umumnya internet itu kita bisa mengirim pesan berupa email. Yang sering kita chat, kirim email. Ngirim data, ngirim pesan melalui email. Dan ada web. Web itu www, itu kepanjangan World Wide Web. Ada Usenet, file sharing data, ada IRC dan sebagainya. Bahkan lebih dari ini, ya. Ini hanya standar layanan internet pada umumnya. Ada layanan internet website ini contohnya kirim. Ini informasi berita, informasi hiburan, ya. Dan ditambah lagi kalau sekarang ini ada sosial media. Nah,
Bayangkan dunia itu tanpa internet. Dunia tanpa internet. Ya. Kita bisa pusing ya kalau tanpa internet. Teman-teman habis paket saja sudah gelisah gimana ini. Nggak punya paket, habis paket, nggak ada internet, nggak login sosial media, sosmednya dalam sehari, itu betapa pusingnya itu pasti. Ya kan? Untuk yang hobi ganti-ganti status, ganti-ganti DP, upload foto, itu bahkan pusing. Bahkan kita rela untuk pulang, mengambil handphone untuk terkoneksi internet. Nah, saya juga, tapi karena kita menyesuaikan dengan keadaan, karena internet ini sudah jadi kebutuhan, ya. Saya waktu sekolah SD sampai SMP sampai SMA ya, mungkin saya baru menggunakan internet. Jadi itu masih bisa jalannya. Kehidupan itu masih normal. Namun karena masih berjalan normal, karena belum mengenal internet secara familiar, masih bisa. Namun sekarang internet itu menjadi kebutuhan pokok. Karena tuntutan kehidupan, tuntutan kebutuhan lah ya. Bahkan kita rela nggak isi pulsa tapi punya paket. Ya, nggak punya pulsa, nggak bisa nelpon, tapi punya paket sudah bisa semua. Nah, jadi dunia tanpa internet maka komunikasi akan sulit dan mahal. Ya, jadi menghubungkan kita, misalkan contohnya saja dalam pandemi ini ya, kita mau kuliah pun nggak bisa. Ditambah pandemi, kita belum mengenal internet, maka akan jadi yang ada anak-anak Indonesia itu ketinggalan. Anak-anak Indonesia itu nggak dapat ilmu, nggak dapat pembelajaran, dan Indonesia akan tertinggal. Nah, itu salah satunya. Perkuliahan kita secara daring. Ini bentuk komunikasi. Ini bentuk penyampaian pembelajaran. Dan mahal. Nah, mahalnya di sini, kita mau ketemu keluarga, harus datang ke rumah. Nggak bisa silaturahmi, harus menggunakan internet. Jika tanpa internet, dahulunya. Komunikasi itu mengirim surat zaman dahulu. Ngirim surat sampai melalui pos. Itu 1 minggu kemudian baru datang. Dan ngirim surat itu ada biaya kirim surat, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebutkan mahal. Maka dunia akan mahal. Mahalnya disebut seperti itu. Nah, roda ekonomi juga tidak dapat berjalan secepat saat ini. Ya. Jadi roda ekonomi termasuk ekonomi di sini, usaha-usaha, penggiat-penggiat usaha, pengrajin, kuliner, makanan, dan lain sebagainya itu tidak akan berjalan cepat sekarang ya. Kita bisa berbelanja online. Jadi yang punya usaha belanja, yang punya usaha butik, ini kuliner, itu berdagang itu bisa tanpa harus punya kios, tanpa harus punya kontrak kios, ruko, tanpa harus punya lapak. Dan begitu pun yang misalkan yang punya sewa kos, jadi kita ini bisa mencari kosan melalui internet, melalui mami kos, dan lain sebagainya. Jadi roda ekonomi juga berjalan cepat jika menggunakan internet. Sulitnya akses terhadap informasi.
Ya kan? Sulit kalau tanpa internet informasi. Zaman dahulu mungkin belum mengenal internet, informasi yang ada di daerah provinsi yang lain, ya kita sulit dapat informasi. Kita bahkan harus membaca koran, menonton TV. Kan kalau melalui internet ada berita terkini, bisa kita update terus. Jadi sulit akses terhadap informasi. Nah, contohnya sekarang kita mau dapat berita apapun melalui akses internet, melalui berita, mengakses berita www.detik.com. Jadi berita update berita terkini, politik, ekonomi, ya, kriminal, ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa mengakses informasi itu dengan internet. Kalau zaman dulu tanpa internet, benar sulit dapat akses informasi. Karena zaman dulu itu masih ada yang namanya kita mau cari informasi, masih mau cari berita, mau cari koran, beli koran dulu, baca koran baru tahu informasi. Informasinya 2 hari yang lalu, 1 kemarin. Sekarang kalau sudah kita bisa menggunakan akses internet, jarang sekali yang namanya masih ada koran keliling ke rumah. Langganan koran harian, nggak ada lagi. Sudah jarang untuk kita temui. Ya. Kalau dulu zaman Pak, saya ingat masih ada yang antar koran bersepeda, melempar koran di depan rumah. Karena informasi itu sulit didapat. Mesti baca. Mau akses informasi bola, kita bisa langsung buka internet. Nonton berita bola. Kalau dulu, informasi seperti itu. Berita bola itu 1 minggu sekali. Majalah bola. Koran bola itu 1 minggu sekali. Kalau bahkan 1 bulan sekali. Kayak gitu. Sekarang, rumor-rumor pun banyak. Rumor-rumor. Dan globalisasi berjalan lambat. Akses Indonesia terhadap dunia luar juga akan berjalan lambat. Nah, lanjut ke sejarah dan perkembangan web. Nah, kalau berjalan ini belajar internet, maka akan belajar webnya. Ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1980 saat bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Jadi website ini membuatkan menggunakan program web. Bisa itu menggunakan bahasa pemrograman ya, buat program yaitu web. Menggunakan bahasa HTML atau PHP dan sebagainya untuk berbagi informasi. Jadi web itu adalah sebagai informasi, diantaranya untuk informasi para peneliti, yaitu para peneliti riset nuklir ini. Program ini dapat menghubungkan antara satu halaman dengan halaman riset lainnya. Jadi ada pusat-pusat riset di beberapa tempat, misalkan tadi itu 4 ya, sebelumnya ada 4 pusat riset. Nah, antara 4 titik ini atau 4 pusat riset ini saling berhubungan. Inilah disebut menghubungkan satu halaman dengan halaman riset yang lainnya. Halaman ini bukan halaman rumah, melainkan halaman websitenya. Yang ketiga, menghubungkan antar satu dokumen dengan dokumen lain sebagai tautan link. Jadi
Jadi bisa menghubungkan dokumen dengan dokumen lain. Jadi menggunakan web. Jadi contohnya menggunakan tautan link. Pak sharing dengan teman-teman, teman-teman kan saya kasih link terlebih dahulu. Misalkan Anda diminta untuk isi absensi melalui Google Form, saya kasih link. Jadi itu akan ada hasilnya berbentuk dokumen. Jadi ini menghubungkan antar satu dokumen dengan dokumen lain. Itu salah satu dari penggunaan web. Web itu pertama kali dijalankan pada tahun 1980, dijalankan pada komputer NEX. Jadi komputer zaman dulu itu masih komputer tabung. Komputernya masih komputer seperti TV tabung. Bentuknya itu putih, bahkan berubah jadi warna hitam. Jadi seperti ini komputer tabung. Bukan seperti sekarang LCD. Dan dalam sebuah pertemuan, komputer ini sudah berkembang ya, sudah jadi tipis komputer, sudah jadi LCD, itu pada tahun 2017. 2017 kah? Ini pertemuan resminya. Oke, lanjut. Web adalah salah satu kontribusi terbesar dari tim Berners-Lee dalam memajukan World Wide Web atau WWW adalah dengan tidak mempatenkannya sehingga masih dapat digunakan secara bebas. Jadi penemunya ini adalah Tim Berners dan dia tidak patenkan sebagai hak milik atau hak cipta sehingga kita gratis menggunakan web. Kalau dia patenkan maka kita akan memerlukan hak izin atau berbayar. Lanjut ke istilah web. Bicara dengan web, maka kita tidak akan lepas dengan istilah-istilah yang ada di dalam web. Jadi sering keliru. Website itu adalah situs web. Itu adalah sejumlah halaman di dalam web. Halaman web yang memiliki topik yang saling berkaitan. Misalkan detik.com itu disebut namanya situs atau web. Terkadang sering disebut pula dengan berkas-berkas, gambar, video, atau sejenis berkas lainnya. Jadi memiliki topik yang saling berkaitan. Ini adalah situs berita. Ini adalah situs hiburan. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan halaman web itu adalah berkas yang ditulis. Halaman web itu isi di dalam web tersebut. Itu baik berupa teks biasa atau disebut dengan plain text. Plain text itu teks yang bisa dibaca, yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa menggunakan instruksi khusus berbasis HTML. Jadi isi halaman dari website itu isinya bisa berupa gambar, bisa berupa berita, teks, itu melalui pemrograman, melalui instruksi contohnya menggunakan HTML untuk menampilkan pesan. Nah, kadang pula disisipkan dengan beberapa bahasa script. Jadi HTML, XHTML, dan beberapa script ini untuk menampilkan pesan atau menampilkan isi untuk halaman web. Nah, sedangkan web browser ini adalah program yang digunakan untuk membuka halaman website. Web browser ini misalkan Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, itu adalah web browser. Baik itu yang terinstall di komputer, laptop, ataupun di handphone teman-teman. Itu web browser. Kemudian di web browser itu kan ada untuk kita memasukkan link. Nah, link yang kita masukkan www.google.com, itu website. Nah,
Setelah kita buka Google, maka akan timbul menu. Nah, halaman menu-menu itulah yang disebut halaman dari web itu. Kita buka Google, kita cari menu untuk Gmail. Itu isi dari halamannya. Itu adalah halamannya. Nah, istilah dari web berikutnya adalah server web. Server web ini adalah itu berbentuk komputer yang sangat besar dan kapasitasnya besar, bukan komputer biasa. Bertugas untuk menyediakan data dan informasi kepada pengguna, serta menangani dan mengolah permintaan atau request dari pengguna. Jadi server ini yang menyimpan informasi, data-data yang kita akses melalui internet. Server web ini server yang menyimpan data-data dari website yang kita akses. Anda mengakses Google, Anda mengakses YouTube, itu ada server webnya. Itu bukan sembarang server biasa. Cari aja di Google. Server Google itu sangat besar. Pasti. Karena menyimpan data di seluruh dunia. Kalau besarnya data untuk kantor, belum seberapa dari Google. YouTube itu besar juga. Jadi ini, dan web server itu nggak pernah dimatikan. Pernah Anda teman-teman tidak bisa Google di malam hari? Tidak bisa buka YouTube di malam hari, di jam kapanpun. YouTube sedang offline. Nggak ada ya? Jadi itu yang dinamakan server web. Nah, bicara dengan web, kita pasti terlebih dahulu kalau mengklik tautan itu www.detik.com, www.pipanews.com, www.google.com. Itu www ini sering loh keluar di pertanyaan ya. World Wide Web ini bisa jadi kalau di pilihan ganda itu sering keliru ya. World Wide Web atau Web Wide World sering diplesetin seperti itu. Adalah kumpulan dan sebagainya ya. Adalah kumpulan server web dari seluruh dunia yang saling terhubung untuk menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan secara bersama-sama. Yang menghubungkan server web ke seluruh dunia. Jadi pasti menggunakan www. Nah, istilah di dalam web ini, kalau bicara URL itu hanya sebatas www.google.com, www.detik.com, www.pipanews.com, www.bola.net, dan lainnya itu URL. Nah, kalau ke berikutnya ada slash pasti. Slash itu untuk halaman berikutnya, itu URN dinamakan. URN itu Anda ketika mengklik Google, Anda mendownload, itu sudah URN. Anda mengklik pipanews.com/berita terkini, hot news, nah, itu URN. Nah, namun secara keseluruhan, URL dan URN itu adalah URI. Nah, kalau URL itu Google ini adalah banyak menunya. Bisa Gmail, bisa Google Classroom, Google Meet. Kalau URN itu unik untuk URL. Oke, lanjut. Situs web istilah yang mengacu pada nama sebuah website. Nama dari website, alaman dari website, atau akses untuk kita mengakses ini website. youtube.com itu nama websitenya, youtube.com. Nah, URN ini adalah istilah yang mengacu pada halaman website yang diminta oleh pengguna. Begitu Anda klik youtube.com, Anda mencari lagu Reisa atau lagu
Peter Pan, Noah. Itu adalah URN berikut-berikutnya. Setelah kata youtube.com itu URN. Nah, dan secara keseluruhan URL dan URN itu URI. URI adalah istilah yang mengacu kepada gabungan dari dua istilah sebelumnya, URL dan URN. Sebagai identifier atau ID, karena dunia ini hanya terdapat satu saja halaman web URI yang bersifat unik. Nah, karena URI ini kan gabungan dari URL dan URN. Jadi itu baru dikatakan unik. Bandingkan kalau URL saja, URL kan hanya halaman website yang dapat menampung banyak halaman. URL kan banyak. www.google.com/ misalkan Gmail / Classroom, Google Drive, itu URL yang menampung banyak halaman. Jadi dia belum dikatakan unik. Sedangkan URN ini bisa saja di website lain. Karena Yahoo/email, itu kan email itu juga untuk sebutan Gmail. Jadi URN yang mungkin saja di website terdapat URN yang sama, yang namanya sama. Nah, bayangkan di detik.com/update berita terkini. Nah, di web ini itu baru disebutkan URN yang unik karena dia secara keseluruhan. Nah, kalau dia URN ini dikatakan mungkin saja ada di website yang lain dengan nama yang sama. Kalau di detik tadi ada pipanews.com/berita terkini. Jadi kata-kata berita terkininya itu ada di detik, ada di Pipa News. Jadi itu belum dikatakan unik. Namun yang dikatakan unik itu dari dua istilah ini, dari dua istilah URL dan URN. Digital literate dan literasi atau literasi digital adalah kemampuan kita atau seseorang dalam menggunakan, memahami, dan memanfaatkan teknologi. Contohnya kita dalam memanfaatkan dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Jadi literasi ini adalah kemampuan kita, adaptasi kita menggunakan internet, memanfaatkan media teknologi informasi. Jadi kemampuan atau adaptasi seseorang memanfaatkan teknologi. Nah, kenapa literasi digital sangat penting, terutama di Indonesia? Hasil penelitian di tahun 2016, jadi 4 tahun yang lalu, memberikan fakta bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Dan ini sudah jadi kebutuhan. Teman-teman, pasca pandemi ini akan terbiasa. Bahkan akan terbiasa menggunakan internet, menggunakan Google Meet, dan belajarnya akan seperti layaknya sudah terbiasa, sudah jadi kebutuhan kita, sudah keseharian kita untuk belajar menggunakan internet, menggunakan Google Meet. Nah, jadi kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi atau disebut dengan literasi digital. Manfaatnya lebih dari, dan ini lebih dari kebutuhan ini lebih dari penelitian tahun 2016 yang lalu ya. Kalau tahun 2016 lalu bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia sudah terhubung. Kalau sekarang bisa dikatakan di 2020 bahwa internet itu sudah jadi kebutuhan di Indonesia, terutama di pendidikan. Mulai dari SD, SMP, itu pembelajarannya sudah daring. Itu sudah jadi kebutuhan. SD, SMP, pasca pandemi ini sekolahnya menggunakan daring. Jadi anak-anak SD juga akan sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, SMP, SMA. Dan yang berikutnya, perilaku pengguna internet di Indonesia pun beragam.
Ya, beragam mulai dari mengakses berita, mengakses informasi, informasi kesehatan, kriminalitas, politik, olahraga, hingga mencari hiburan. Seperti membuka video, membuka musik, dan satu lagi kebutuhannya sosial media, kemudian main game. Nah, jadi itu termasuk perilaku pengguna internet di Indonesia. Mengakses berita, mengakses sosial media, mencari hiburan, bermain game, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi ini sama hasil survei di tahun 2016, belum update, bahwa total populasi Indonesia itu ada 256,2 juta orang. Ini survei 2006, ya, bahwa di Sumatera itu hanya 15,7, dan sedangkan di Jawa itu sangat pesat, menjadi kalau di Jawa 65% pengguna internet, dan sampai ke Maluku dan Papua. Ini persentase pengguna internet. Kalau sekarang mungkin sudah merata ya pengguna internet sekarang. Kecuali daerah-daerah pelosok, daerah-daerah yang belum punya listrik atau belum punya internet mungkin. Ini alasan utama mengakses internet. Ini terkait perilaku pengguna internet. Kenapa sih internet itu jadi kebutuhan kita? Di antaranya ini alasan-alasannya. Alasan utama mengakses internet. Yang terkait pekerjaan sekarang itu menggunakan internet. Terkait pekerjaan. Perusahaan dengan mengirim pesan dengan perusahaan melalui email. Email itu bahkan sudah sebagai surat resmi. Nggak ada lagi kirim pesan antar perusahaan itu melalui pos. Nah, itu terkait pekerjaan. Itu 20,8%. Untuk sosialisasi, untuk bersosial, bertemu dengan teman lama, bersosial dengan masyarakat, ikut organisasi, ikut forum, itu dengan alasan 10,3%. 8,8% itu sebagai hiburan, baik itu nonton, musik, dan lain sebagainya. Atau dengan penggunaan internet ini untuk menghabiskan waktu luang. Ya, menghabiskan waktu luang di waktu senggang sebagai hiburan, mengisi waktu luang, itu buka internet tanpa berasa. Waktunya berjalan karena asik main game dan lain sebagainya. Ini alasan untuk menghabiskan waktu luang. Nah, terkait pendidikan, itu hanya 9,2%. Kecil ya. Alasan-alasan aja pendidikan. Saya yakin teman-teman di sini lebih banyak porsir internetnya untuk sosial media ya. Kalau laki-laki itu banyak penggunaan internetnya itu main game, berita bola. Kalau yang cewek-cewek terkait hiburan, nyari-nyari ini film-film Korea, drama Korea, dan lain sebagainya. Ini hanya bercanda ya. Tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Alasan utamanya itu untuk pendidikan, namun di belakangnya itu banyak. Untuk sosial media, untuk nonton, untuk hiburan, untuk main game, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh itu penggunaan internet ini dengan alasan untuk bisnis dan dagang atau cari barang. Ya, yang hobi berbelanja
Walaupun nggak belanja, cari aja ini, buka aja Shopee berjam-jam, cari diskon, cari gratis ongkir, ya seperti itu. Oke, lanjut. Teman-teman, sejauh ini bagaimana? Kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Ini perilaku. Dengar, Pak. Oke, Aman Pak. aman ya. Kita lanjut ya. Ini perilaku pengguna internet. Nah, perilaku pengguna internet ini besarnya ini, ya benar, besarnya ini sebagian besar ini sebagai media sosial. Misalkan belajarnya berapa persen, tapi sosial medianya jauh lebih banyak. Ya. Kita pendidikannya ini hanya 9,8% untuk pendidikan. Perilakunya. Selebihnya setelah pendidikan, ya media sosial. Mustahil bagi teman-teman dalam sehari nggak buka IG, nggak buka Facebook, dan lain sebagainya. Itu mustahil. Ya kan? Benar kan? Dan ya, 96,8% itu sebagai hiburan. Nonton YouTube. Ini 96,4% itu sebagai berita. Nggak tahu berita yang dibuka ini berita apa. Berita politik. Atau berita artis. Ini perilakunya. Ini hanya di tahun 2016. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa literasi digital sangat penting terutama di Indonesia. Jadi kemampuan literasi digital ini yang baik menuntut peran masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilah informasi yang baik dan tepat digunakan. Jadi literasi ini kebiasaan, kebutuhan, adaptasi kita dalam penggunaan internet yang saya bilang tadi, dalam memilah informasi yang baik dan tepat guna. Ini kemampuan. Karena ini terkait kemampuan literasi ini, kita dituntut untuk lebih cerdas. Teman-teman dituntut untuk lebih cerdas dalam melihat informasi. Jangan sampai informasi yang ada langsung dicerna. Informasi itu berita benar atau hoax, ya, jadi harus benar-benar. Nah, literasi digital penting untuk dipahami dan diperlukan pembelajaran yang strategis untuk pengembangan pendidikan bidang ini di era cyber atau kejahatan di sosial media. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki literasi atau adaptasi dengan digital yang baik? Maka seperti diketahui bahwa ancaman di dunia digital ini sangat tidak sedikit. Jadi internet itu ada dampak positifnya, maka akan juga ada rawan kejahatannya. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, misalkan berita bohong, hoax. Kita langsung sebar informasi. Jadi sehingga menyebabkan perselisihan atau memberikan ujaran kebencian. Jadi itu harus bijak. Misalkan berita hoax, bohong, sehingga informasi yang menyesatkan, yang mengiring masyarakat ke arah tindakan yang tidak terpuji. Hingga maraknya kriminalitas di jagat maya atau cybercrime. Jadi ini contoh kejahatan di dunia maya. Pencurian akun, pencurian ID, informasi data pribadi, itu juga terancam. Oke? Mau bertanya boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kejahatan dalam contoh IP track itu maksudnya apa Pak? Melacak IP itu? Iya, jadi dia
ini untuk yang mengakses IP, jadi membuat situs atau sesuai dengan tujuan dari yang berniat jahat ya. Mencari IP, dan dia meremote atau mengontrol komputer, aktivitas remote. Ini data penting seorang yang diserang. Berarti secara otomatis kalau IP-nya kelacak terus langsung bisa direbut, komputernya bisa diambil alih ya Pak sama Iya, si betul. hacker. Betul. Dari sistem kamera sampai sistem informasi data semuanya bisa langsung diambil alih Pak. Betul. Kalau datanya tersimpan di sana. Jadi itulah kenapa beberapa ID itu sangat dirahasiakan teman-teman. Ya. Nah, nomor NIK, nomor induk kependudukan itu rahasia untuk orang yang kita kasih untuk memang benar-benar resmi. Dan ID itu banyak tersimpan. Itulah kenapa banyak komputer kalau sudah terakses ID oleh dilacak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan video pribadinya di-share. Seperti itu. Data-data pribadinya, ya namanya yang jahat. Segala macam bentuk kejahatannya. Nah, bukan hanya IP yang dilacak, teman-teman juga ada satu contoh ini. Contoh ini pengalaman teman saya ketika sekolah. Jadi akses kejahatan itu dilakukan melalui virus. Misalkan dia nggak tahu, dia download di situs apa, situs yang tidak resmi atau tidak aman atau tidak dikenali, sehingga komputernya ini dimasukin virus. Jadi virus itu memang sengaja dibuat oleh orang jahat. Ada yang tujuannya untuk coba-coba belajar virus, mungkin anak-anak kuliah. Ada yang buat virus itu untuk menemukan antivirusnya, kemudian dijual. Ada yang virus itu sebagai komputer, sebagai mata-mata di dalam laptop, di dalam komputer. Jadi teman ini komputernya dimasukin virus dan virus itu menguasai komputernya. Nah, sehingga datanya ini terkunci atau berubah jadi shortcut dan dikirimnya pesan. Pesannya ini setiap folder itu menjadi, setiap folder di dalam komputer, di dalam laptopnya itu menjadi shortcut. Shortcut itu file yang tidak bisa dibuka. Ya, file putih, namun itu data dia awalnya. Nah, di dalamnya itu ada berisi pesan notepad. Data Anda tidak bisa diakses, data Anda terkunci, intinya seperti itu. Untuk bisa mengaktifkan kembali data-data Anda, silakan hubungi dan transfer uang sebanyak bla 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 ke nomor rekening berikut. Maka Anda akan diberikan ID untuk membuka kembali data Anda. Jadi sudah sampai seperti itu. Ya. Jadi itu kejahatan di dunia maya itu segala cara. Jadi virus pun itu sebagai mata-mata bisa. Oke. Pak. Oke, lanjut. Apa? Izin menambahkan mengenai perilaku penggunaan internet dan izin bertanya, Pak. Ya. Di dalam penggunaan internet itu tidak selamanya bersifat positif atau negatif, Ya, melainkan bersifat relatif dan subjektif tergantung kepada siapa penggunanya. Ya. Oleh sebab itu, internet itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan dan kemanfaatan bagi manusia, bukan untuk merusak atau
mencelakakan lingkungan. Nah, Betul. pertanyaannya, sebelum internet itu ada dinamakan dengan sistem telegraf, tetapi Ya. tidak terrealisasikan karena hanya menggunakan bisa terhubung dengan 2 perangkat, Pak. Ya. Nah, saya ingin bertanya, walaupun 2016 memberikan fakta bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet, tetapi masih ada faktor penghambat. Nah, apakah faktor penghambat zaman dulu sama dengan zaman sekarang, seperti perdagangan dan investasi asing, keberadaan industri, atau faktor infrastruktur? Terima kasih, Pak. Nama saya Rasid Abdurrahman. Panjang ya. Jadi ini relatif benar bahwa internet itu adalah sudah jadi kebutuhan, namun tidak selamanya memang memang orang yang itu diharapkan memang semua orang itu harusnya baik semua. Nggak ada tujuan hidup dari seorang itu jahat. Namun karena beberapa kendala, karena ada tuntutan ekonomi, tuntutan keluarga, ya segala cara, ada yang berbuat jahat, ada yang memanfaatkan internet ini sebagai kepentingan. Karena kalau pada dasarnya internet ini adalah jadi kebutuhan kita, diharapkan sebagai sisi positifnya, positifnya ini sangat besar. Nah, yang namanya kita nggak bisa ngatur semua orang, kita juga harus antisipasi bahwa di setiap kepentingan atau kegiatan baik itu pasti ada ancaman, pasti ada kejahatan. Pasti ada kejahatan. Dan itu yang harus kita antisipasi. Itu salah satunya kejahatan. Baik itu di dalam politik, misalnya di dalam politik. Karena kepentingan politik, dia menyebarkan hoax, atau saingan dalam pemilihan wali kota, gubernur, atau presiden. Jadi kan itu dimanfaatkan dan untuk kepentingan politik. Jadi itu bentuk kejahatan. Itu kejahatan sehingga menjatuhkan si calon lawan. Itu termasuk kejahatan. Ya. Oke. Yang jadi pertanyaannya tadi, apakah hambatan ya zaman dahulu dengan sekarang intinya ya. Kalau zaman dahulu itu internet itu makin berkembangnya teknologi, makin ke sini sih hambatannya itu sesuai dengan keadaan. Kalau zaman dahulu itu internet itu misalkan hanya ada di Telkomsel. Kemudian sekarang ini kan seiring perkembangan teknologi, hambatan-hambatannya itu juga mengikuti kebutuhan. Kalau dulu itu tuntutan internet itu hanya sebagai komunikasi, kalau sekarang sudah tuntutan itu sebagai kebutuhan kita untuk belajar. Nah, bahkan kalau kita contohnya kita cari jaringan provider yang menyediakan layanan internet itu hambatannya, itu salah satu hambatannya. Ini di daerah A atau di daerah B ini provider mana yang koneksinya kuat, itu salah satu jadi hambatan. Ini di provider ini towernya ada di daerah saya misalkan, ada di dekat rumah saya, itu jadi berpengaruh. Itu salah satu. Jadi itu salah satu perkembangan dan salah satu kebutuhan. Itu yang menghambat, salah satu menghambat. Jadi sekarang itu kita dalam memilih akses internet itu juga sudah mempertimbangkan providernya kenceng nggak kalau kita bisa Google Meet. Nah, ini providernya murah atau tidak, kan jadi pertimbangan kita kan dalam memilih layanan internet ini. Sekarang hambatannya itu
kita budgetnya berapa, mau gunakan paket data yang mana, mau menggunakan paket data yang mana, atau yang murah, kalau hujan dia nggak bisa diakses, atau yang agak mahal tapi stabil, seperti itu salah satunya. Hambatan dahulu juga di beberapa daerah itu kan bahkan ada yang baru didirikan tower. Nah, beda ya kalau di kota-kota di provinsi. Di provinsi itu di ibu kotanya pasti itu akses internetnya itu bagus. Nah, kalau di pelosok-pelosoknya lagi itu beda tentunya dengan ibu kotanya. Misalkan kalau saya menggunakan jaringan internet, kalau di kota kenceng. Kalau di daerah masuk ke daerah mana ya? Mungkin kalau saya sebutkan daerah lain nanti salah. Yang agak ke pelosok sedikit, itu internetnya tidak bisa diakses. Itu salah satu kendala dalam provider. Jadi kendala juga, jadi kemajuan suatu daerah, suatu tempat, itu juga menjadi kendala dalam akses internet. Ya. Kendala juga dalam pendidikannya. Di anak zaman sekolah, anak yang sekolah di kota dan di daerah, itu beda. Kalau di daerah sudah familiar mungkin menggunakan internet. Cari tugas, cari jawaban tugas, soal-soal itu sudah melalui internet. Kalau di daerah itu tugas-tugasnya belum menggunakan internet. Jadi dilihat dari lingkup yang luas, lihat dari daerah, dilihat dari providernya. Jadi seperti itu. Itu kendalanya. Jadi kalau anak-anak di kota itu mungkin lebih cepat belajar penggunaan internet, medianya, beda dengan kalau di daerah, seperti itu. Itu salah satunya ya. Oke, ada lagi? Pak? Tanya. Pak. Oke. Siapa dulu nih, Pak? Silakan. Yang Pak. Halo. Aduh, kok ini ya? Suara ini apa helikopter ya? Ya, mana? Mana? Ayo. Bisa, Ya. Pak. Nisa, mana Nisa? Ayo. Mana? Ayo. Zam-zam. Saya, Pak. Oke. Nanti setelah ini Iazani ya. Oke, lanjut. Apa? Jadi saya mau bertanya, Pak. Jadi Bapak bilang sendiri kalau misalkan pertanyaannya ini out of the topic ya, Pak ya. Jadi kan Bapak sendiri bilang kalau misalkan kejahatan itu salah satunya politik, yang mana dia menjatuhkan lawannya, menguntungkan pihak itu kan kiri, kan, Pak? Ya. Ya kan. Jadi berarti kita tahu kalau misalkan mirisnya ternyata pemerintahnya sendiri yang tidak mengerti bagaimana mengerti apa itu literasi penggunaan internet tersendiri, Pak. Ya. Karena kan kalau misalkan tadi teman Bapak itu kejahatannya yang tentang virus itu, mungkin itu kejahatannya masih tentang personal ya kan, Pak ya. Ya. Tapi kalau misalkan itu informasi, berarti kan itu publik, yang berarti itu udah merugikan masyarakat banyak. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak menyikapi bahwa pemerintah itu sendiri yang tidak paham dengan literasi penggunaan internet? Makasih, Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi, memang teman-teman juga bisa melihat sendiri ya. Saya nggak perlu nyebutin merek, kita nggak bicara politik, nanti kita juga kena ya. Jadi, ini salah satu sebagai kendaraan biasanya, kendaraan politik untuk menyebarkan informasi,
Nah, menyikapi bahwa pemerintah atau oknum-oknum yang tidak bijak dalam penggunaan internet. Karena kan internet ini bersifat publik ya. Siapa saja bisa memberikan opini. Jadi pemerintah sekarang juga tidak otoriter ya. Selama itu tidak bisa membuktikan atau yang kena serang juga bisa mengklarifikasi, itu nggak dituntut ya. Kalau selama itu nggak ada bukti, nggak bisa dituntut. Jadi, nah, menyingkapi sikap pemerintah itu, ya masyarakat sendiri yang menilai apakah dia ini fair atau tidak. Dan biasanya ini bukan si calon yang nyerang, melainkan siapa? Tim sukses biasanya ya. Kita lihat sendiri, yang calonnya ini rela meluangkan waktu untuk balas chat, balas buat berita hoax, enggak. Yang ada itu oknum di belakang-belakangnya. Yang ada itu adalah tim suksesnya yang punya kepentingan. Jika calon dukungannya ini menang, dia punya jabatan. Yang namanya sifat orang ya kita tidak bisa kendalikan ya. Nah, namun si yang diserang ini juga bisa ada undang-undang untuk undang-undang IT-nya ya, yang mengatur penyebaran hoax, yang mengatur penyebaran kebencian seperti itu. Nah, jadi kembali ke masyarakat sendiri yang menilai. Jadi karena demokrasi, dan jadi semuanya berlandaskan karena Indonesia ini sudah asas demokrasi, siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh beropini, dan biasanya menyerang suatu kaum itu nggak menyebutkan merek, jarang-jarang ya. Kalau nggak benar-benar punya mental atau nggak punya kendali. Dan biasanya yang diserang juga makin tinggi. Jadi ada yang diserang, kalau dia bisa memanfaatkan situasi bahwa dia itu diserang, dia bisa memutarbalikkan keadaan. Ya, jadi tergantung situasi, kondisi yang menyerang atau yang diserang oleh berita kebencian itu. Oke, lanjut. Ada lagi? Oh ya, kita sudah habis ya waktunya ya. Iya Pak, jam 9 matematika dasar. Oke. Terakhir yang belum absen siapa saja nih? Saya, Pak. Saya Pak. Nggak bisa Saya, Pak. lewat pocket, Pak. Saya Pak nggak bisa lewat pocket Pak. Oke, lanjut ya. Saya Nanti. nggak tahu udah bisa atau belum. Giliran ya. Kita biar pair satu-satu. Ya, saya satu-satu. Saya dari atas, Rizaldi dan Hidayat ada? Rizaldi ada? Rizaldi nggak ada. Yang belum saja ya. Lisa Melinda. Ada? Lisa Melinda? Nggak ada. Aulia Fahmi Aziz Nasution? Ada? Aulia? Oh, kok justru absen, justru hilang ya? Rizky Rahman? Ada? Rizky Rahman? Nggak ada. Banyak yang nggak ada. Wina Yulia Rahma? Winda? Halo? Nggak ada. Jadi yang biru ini yang belum absen. Wina Yulia Rahma, Junita Cynthia Dewi
Pinem, ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Julia Pinem, hadir. Mana nih? Mana nih? Julia Pinem. Ini sudah. Pinem, Pak. Junita Dewi Pinem. Junita ada? Iya, Pak. Sudah. Ada, Pak. Artama? Artama Brilianta ada? Hadir. Apa lagi nih? Yang belum? Juan Parj, apa ini? Paj? Juan? Arya Pangestu. Hadir, Pak. Hadir. Ustaz hadir. Arya Pangestu. Muhammad Aska Naufal. Ada? Askap Naufal? Pak, Ada ya? saya Pak hadir, Pak. Hadir ya? Bukan ibunya ya? Atau kakaknya ya? Enggak lah, Pak. Jadi begitu yang hadir. Dwiki Ihza Bahtiar. Dwiki? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Tadi nggak bisa absen melalui paket ya? Iya, Pak. Nah, nih. Padahal sudah ada ini, Pak. Sudah lapor ke helpdesk. Oke, sudah. Sudah. Ruth Angelina Manalu. Ada? Ada? Ruth Angelina Manalu? Ada. Lipin Septia Banjar Nahor? Ada? Ada, Pak. Ada, Ustaz hadir. Titin Komalasari. Oh ya, ini yang chat dengan saya ini ya. Hadir. Mana lagi nih? Adrian Reynaldi. Ada? Adrian Reynaldi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Kelihatan, Pak, izin, teman-teman, kelihatan absennya nggak ini sekarang? Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi yang saya panggil ini yang belum berhasil absen aja ya. Dea Yulianti. Dea Yulianti? Ada? Hadir, Pak. Mana? Hadir. Dea Yulianti. Kok ada suaranya? Orangnya nggak ada ya? Ada dia? Hadir, Pak. Adil. Dea Adil. Triboy? Pak, permisi, Pak. Izin. Ya? Pak, permisi, Pak. Izin. Jadi udah absen, Pak. Tapi kok set udah hadir ya, Pak? Kok merah? Nggak nyimak ya berarti. Yang merah ini yang sudah berhasil absen. Ini jika saya klik yang merah ini, Anda berarti tidak hadir. Oh iya, makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi yang Kalau jika udah absen boleh keluar nggak, Pak? boleh. Yang teman-teman, oke saya tutup dulu ya. Yang belum absen tinggal dulu. Untuk teman-teman yang sudah perkuliahan, sudah berhasil absensi. Ya, materi hari ini kita nggak sampai habis, teman-teman bisa baca ya. Bisa Pak. Nanti. Kita tutup dulu ya untuk teman-teman yang sudah. Sabar ya. Ya, jadi demikian kuliah hari ini. Untuk yang belum absen tinggal dulu, masih tetap login.
Demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Materinya silakan lanjutkan sendiri, teman-teman belajar sendiri. Dan materi dua materi yang sudah saya share, teman-teman belajar. Minggu depan kita insya Allah pertemuan lagi. Ya. Saya akhiri perkuliahan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, selamat mengikuti perkuliahan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Terima kasih, Pak. yang sudah absen boleh logout, yang belum, yang ngerasa belum tetap dulu ya. Kita absenkan manual. Boy ada? Terima kasih Boy? banyak. Oke. Boy ada? Boy? Agusto? Sudah? Nggak ada orangnya ya? Pande Raja Nababan? Pande? Hadir Pak. Hadir, Pak. Nah, oke. Saya set hadir. Pak, kok nggak ada nama saya ya Pak ya? Baru mana tadi itu? Yang terakhir kita absensi? Pandi ya. Oke, lanjut kita habiskan dulu. Muhammad Rohman. Hadir Pak, hadir. Hadir. Hadir Pak saya Pak. Oke. Nanti yang kelewatan nanti kita ulang lagi. Prandi ada? Prandi? Enggak ada? Prandi? Muhammad Zamzam Bianca. Muhammad Zamzam ada? Oh ya, yang nanya Hadir, tadi Pak. ya. Yang bertanya tadi ya. Oke. Makasih Pak. Oke. Fiona Putri Antari ada? Fiona Putri? Ada? Fiona Putri? Enggak ada? Andini Piska Amanda? Andini ada? Andini ada? Andini Piska Amanda? Yang terakhir Saniar ada? Ada, Pak. Ada. Iya. Oke. Siapa lagi nih yang belum hadir? Oke, siapa lagi nih? Nih, saya ulangi ya. Di atas. Rizaldi Ahdan Hidayat? Rizaldi? Ada? Lisa Melinda? Ada? Aulia Fahmi Aziz Nasution? Ada? Oke. Rizky Rahma? Wina Yulia Rahma? Juan Al? Nggak ada lagi ya? Teman-teman yang masih login ini apa nih? Titi Komalasari. Titin Komalasari sudah hadir. Ansori Latif. Hadir Pak. Tapi di sini ada nggak namanya? Hadir Pak. Ansori Latif. Tadi udah rapat Pak. Sudah ya? Sudah berhasil? Sudah Pak. Sudah ya?
Oke, siapa lagi nih yang belum? Enggak. Apa mana linknya? Udah ngisi di pocket tadi, Pak. Oke. Siapa lagi nih yang belum? Nggak ada lagi ya? Muhammad Naufal sudah. Tadi udah disebutin, Pak. Oke. Nggak ada lagi ya yang belum absen ya? Oke. Ya udah kayaknya, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Terima kasih ya. Ya. Selamat mengikuti perkuliahan berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, dah. Oke, siap, Pak. Yuk. Mulai.